the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Halo Mr. Ali, Hello brother, how are you today? I'm fine. And you? Okay, yes I'm very well. Iya. Lama nggak ketemu, kabarnya di Jakarta ya? Iya, ini baru pulang kemarin malam. Oke, dari Jakarta ya, keren banget. Ya Jakarta rame nggak? Ya rame. Rame Namanya banget pusat ibu ya. kota ya. Oke, tapi tadi malam aku dengarkan lagunya Maudy Ayunda. Ya ini ya. bener-bener artis ya dari Jakarta, bukan muridku ya kan. Maudy Ayunda itu nyanyi lagunya merdu banget. Tapi dari lagu itu pro dan kontra. Mau tahu seperti apa Iya. lagunya? Seperti apa, Mister? Iya. Jakarta ramai, hatiku sedih. Jakarta ramai, hatiku pilu. Nah, itu kan pro dan kontra Iya. ya. Jakarta itu kelihatan ramai, tapi orang yang merasakan belum tentu ramai juga, Iya. belum tentu seneng juga. Kadang-kadang hatinya malah sedih, galau kayak gitu-gitu. Terus waktu Mas Bro di Jakarta hatinya gimana? Ramai juga? Jadi saya mau cerita pengalaman kemarin ya. Ya. Jadi ramai tapi ya seneng. Kan Mm-mm. biasanya semua orang yang Mm-mm. terutama di wilayah luar Jawa Barat itu pingin sekali, penasaran sekali, Mister. Ke Jakarta, Ke Jakarta, ya. ibu Oke. kota. Wah, Jakarta kota besar, Oke. metropolitan. Iya. Tetapi ketika nyampe sana perasaan senang berubah status Derajat ya. derajat, ya. Ya itu karena apa? Ya, macet. Oh, Jadi, traffic jam. ya, traffic ya. jam. Oke, traffic jam anywhere, everywhere ya, Yes. dimanapun dan kapanpun di Jakarta itu pasti gitu. Ya, jadi perasaan senang tapi wah, akhirnya ya itu tadi awal Iya, pro dan kontra Senang, terus ya. akhirnya Ternyata nggak sesuai dengan prediksi. kecewa, ya. Iya. Biasanya harus Oke. tepat waktu Oke. nyampe di lokasi. Iya. Akhirnya harus molor. Molor ya. Ketemu Mbak Dewi nggak? Dewi. Dewi Persik Oh. ya, kan dari Jember. Ya, Ketemu? Ya, kemarin Enggak. ketemu tapi biasa kan orang Jember ya, biasa. Iya, biasa ya, Biasa. nggak terlalu yang spesial banget ya. Cuman kan? saya ketemu Ronaldinho sama Raffi Ahmad kemarin. Oh gitu Ronaldinho ya. dalam acara bermain fun Futsal? game. Oh, fun game. Fun soccer ya. Oh soccer, karena ente ini kan penggemarnya soccer Iya. ya, jadi pas banget ya ketemu Raffi Ahmad. Terus Raffi Ahmad itu sempat disapa nggak? Ya jauh Iya. mungkin ya. Ya, sempat menyapa terus. Iya, say hello ya. Ronaldinho kan gayanya gitu. Oh gitu, jadi keren banget ya. Ya, ya itu Mister terkait tadi yang kata Mister pro kontra ya. Iya, jadi sekarang kontennya pro Pro dan dan kontra. kontra. Ya, life is pros and con. Ya, itu sudah hal yang biasa. Ya, saya sebagai ya sahabat dari Mr. Ali juga mau tanya. Ini kan Mr. Iya. Ali banyak pengalaman. Iya, posisi lo sekarang host. Yes, Ya, saya meskipun bintang tamu tapi tak jadikan host karena tanya-tanya. Iya, Ya. karena mumpung ini pemirsa, Iya. mumpung dengan Ketemu Mr. Ali yang sejuta YouTuber star pengalaman. katanya Ya. ya. Jadi ketemu dan saya memang berjuta-juta pengalaman termasuk Jakarta. Ya. Ya. Nah, mumpung ketemu ini Iya. sekarang kita tanya. Pastinya Mister sudah usia berapa sekarang Mister? Usia kemarin udah tak bilangin kan 50 pas ya, Oh, iya. nggak bisa ditawar, nggak bisa di ini Iya. ya kan. Tapi kalau usia juga belum tentu bro, kan kita mati kapan kita nggak tahu ya kan. Aku berusaha bertaubat nasuha ya. Boleh nggak? Boleh, Ya, sangat. pasti ya. Rahmat Tuhan itu luas. Iya, ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah, dosaku udah bergunung-gunung. Kalaupun ya. kita berdoa pada Allah dengan sekuat tenaga tapi tidak nyampe kepada Allah. Mm-mm. Dan yakinlah bahwa ampunan Allah itu pasti sampai kepada kita. Sampai kepada kita ya Allah, gitu. Terima Kalaupun kasih kita ya. dosa kita banyak seluas lautan, tapi rahmat Allah lebih luas dari itu. Lebih luas dari lautan ya, Masya Allah. Wala tai asu katanya. Walai tai asu artinya Artinya apa? jangan berputus asa. Oke. Terus berharap. Iya. Katanya gitu. Iya.
terus berharap dan berdoa ya. Nggak boleh orang itu pokoknya underestimate ya kan, putus asa atau desperate ya kayak gitu, jangan sampai ya, karena memang ya sifatnya manusia ya kan, sudah mau bertobat maksudnya mengulangi lagi dosa-dosa, apalagi dosa kecil ya kan, terus saja. Ini yang untuk ibadah sehari kan kita kalau sholat lima waktu ya. Itu kalau dihitung kadang-kadang kan satu waktu itu gak sampai 5 menit ya kan. Misalnya dihitung 5 menit saja, cuman 5 kali itu berapa? 25 menit ya. Padahal 24 jam kan sehari itu kan, sehari semalam. Jadi untuk beribadah cuma 25 menit, yang lainnya kemana? Iya kan. Padahal juga sahabatku yang Ustadz juga nih, kalau kerja apa itu diniati ibadah bro, memang gitu ya. Terus selalu berdoa, mungkin di dalam hati berzikir kayak gitu, biar rezekinya nanti itu barokah ya kayak gitu. Jadi kalau katanya kalau hilang wudhunya itu, atau kita sudah batal wudhu lagi ya, nggak harus disuruh orang, pokoknya ada kesempatan wudhu, kecuali kalau nggak ada kesempatan ya. Jadi katanya gitu ya. Allah ini mau tak ikuti biar saya nyari rezeki diberi kemudahan kan gitu. Ada itu Mister, ada kemarin kunci kalau mau tidur tapi nggak bisa tidur. Iya, saya sering kayak gitu. Iya, nggak bisa tidur, Mister. Iya, insomnia kan. Insomnia. Karena memikirkan sesuatu yang mestinya nggak harus tak pikir kayak gitu. Gampang sekali kuncinya. Apa? What? Mister, lakukan kebaikan. Ketika mau tidur lakukan kebaikan. Apa contohnya kebaikan? Iya. Kayak baca Quran. Oh. Mister Ali mau tidur baca Quran, nanti mesti ngantuk. Oh my Tapi god, ya benar-benar. Lihat HP tidak ngantuk. Nggak ngantuk. Nggak akan apalagi kadang ya memang itu pernah saya lakukan, saya baca Yasin Fadilah ya. Yasin Fadilah terus diikuti sholawat nariyah ya, langsung kesirep, nikmat nyaman kesirep kayak itu gitu. Karena orang melakukan kebaikan pasti ada ujiannya ya, Mister, ini pro kontra ya, pro kontra. Bagi hati yang jelek dan hati yang baik itu kayak bertengkar betul sekali. Karena ngikuti setan apa ngikuti Tuhan kayak gitu kan. Ini kaitan tema ini pro kontra ini. Iya, pro kontra ya, karena hidup itu, life itu pro dan kontra. Seperti kadang-kadang saya sama pasangan, sama istri ya, sama bro juga gitu kan, kadang-kadang juga pro dan kontra. Tergantung kita gimana menyelesaikannya, menyikapinya seperti apa. Terus apalagi? Ya, itu kuncinya. Jadi baca wiritan atau baca Quran itu bisa ngantuk tiba-tiba ngantuk. Itu kunci ya. Akan saya pakai karena itu memang baik banget, apalagi ya pokoknya pintu tobat masih dibuka kan ya kan, kapanpun kita harus ingat sama Allah kan. Iya. Oke, Mister Ali, ini mungkin cerita pengalaman Mister Ali, pro kontra. Iya. Bisa ceritakan kepada kami gimana Mister hal pro kontra bagi Mister, contoh kecilnya misal Mister ingin melakukan kebaikan tapi ada aja halangan kontranya siapa. Iya, banyak hal yang saya alami, pengalaman saya ketika saya melakukan sesuatu yang baik itu ada aja halangan. Seperti contoh di keluarga, saya udah berusaha baik terhadap kakak, saya berusaha berusaha jadi anak yang baik buat orang tua, saya berusaha yang terbaik buat adik-adik saya, tapi mereka misunderstanding ya kan. Jadi tidak sepaham salah pengertian kadang-kadang kan, tapi saya tetap niat saya baik. Terus juga kadang sama istri kan, sama anak juga kayak gitu. Kadang-kadang sering misunderstanding, tujuan saya baik, saya inginnya itu seperti ini kayak gitu. Ternyata ada kontradiksi ya dari anak. Oh, gini ya kayak gitu kan, anak ya gini Pak, nggak boleh kayak gitu gitu. Padahal yang disarankan anak saya itu kan sudah lewat gitu kan, musim sudah tak lewati karena aku orang tua kan sudah banyak hal yang ini, tapi aku juga cara menyelesaikannya itu kamu
sudah tua ya kan, sudah dewasa, udah yang kamu sarankan itu udah aku lewati kayak gitu. Itu pun aku juga gak langsung ini supaya anakku juga gak tersinggung, ya kakakku gak tersinggung. Tapi ada juga kakakku yang sering tersinggung itu seperti ini. Alah kok niku kurang tahu dadi tuwek ya kan, kurang tahu dadi tuwek ya kan. Nek aku dadi seusia kamu udah, kata kakakku. Ya emang sudah ya kan. Tapi kalau memang dia merasa tua terus merasa menggurui, kadang-kadang nggak bener juga diterapkan, dan menuduh aku yang salah juga diterapkan karena dia pakai logikanya dia kayak gitu-gitu. Jadi itu aku juga nggak sepaham kadang seperti itu. Tapi aku ya gimana cara menyelesaikannya aja ya kan, karena memang hidup itu selalu pro dan kontra. Kalau bro sendiri ada nggak ya pengalaman pro kontra? Ya, namanya manusia Ya ya pasti ya. ada. Karena manusia itu kalau ingin hidup enak nanti di surga sesuai dengan konten sebelumnya Mr. Ali tadi. Iya. Iya, Ke surga ya kan. Hidup akhirat abadi ya. Iya, hidup di dunia yang abadi. Bukan negeri yang abadi, bukan dunia yang abadi. Kalau dunia ini nggak abadi ya kan, negeri yang abadi, yaitu life hereafter, ya hidup setelah mati atau akhirat kayak gitu. Itu dari konten itu saya berangan-angan, Mister. Iya. Lihat konten itu. Iya. Oh iya ya, di dunia ini pasti ada pro dan kontra. Pasti. Kalau ingin hidup yang pro terus yang enak terus itu nanti di surga enak terus tidak ada susah nanti. Iya. Tapi kalau susah terus di neraka. Iya pasti ya kan. Tapi bukan berarti orang susah masuk neraka bro ya kan. Iya, betul. Kan dia bisa bertobat ya Betul. kan. Ya, itu tadi. Atau orang melakukan kesalahan misalnya minum khamr ya kan. Terus melakukan berzina kayak gitu. Itu kan juga ada pintu tobat sih kan, sebelum pintu tobat ditutup ya kan. Itu sesuai channel yang akan tampil juga kayak gitu. Jadi hidup itu live and kontra. Seperti sekarang saya jadi YouTuber nih ya kan. Itu juga ada pro dan kontra. Pernah dengar nggak YouTube-nya Mr. Ali? Karena bro kan editor. Iya. Kamu kan denger kan apa yang pernah didengar. Jadi nggak usah diomongkan siapa yang ngomong ya kan. Oke, jadi namanya hidup ya, Ya. pasti ada pro kontra. Pro-nya itu ya banyak yang ngomong. Yang wah itu keren juga. Iya, sukses. Unik. Iya. Ya, wah editornya banyak. Terus Iya. selalu ada aja idenya Mr. Ali. Iya. Nah, kontranya itu ya kadang wah Mr. Ali kadang dasinya kurang pas. Oh, gitu. Jadi penampilan ya. performan itu juga ada yang komen kan di Iya. komentar itu, yang saya lihat di admin ya kan. Itu pakai dasi tapi pakai topi gitu ya. Oh, gitu ya, Mister? Iya. Iya. Terus ada lagi yang bajunya gak dimasukkan pakai dasi kayak gitu kan. Iya. Terus baju ditumpuk kayak gitu kan. Itu saya memang sengaja tampil beda. Oh, gitu ya, Biar Mister. viewer itu selalu ingat, oh yang nyentrik itu ya kan gitu kan. Seperti itu bro. Iya. Terus ada juga gak mungkin jadi terkenal jadi YouTuber, itu juga banyak Oh kayak gitu ya. Mister. Mungkin mereka pernah ngalami kok sudah bilang seperti itu ya. Rata-rata yang komen miring ini ya sahabatku juga, terus dia juga YouTuber. Oh, ya. gitu. Dia gak bisa mencapai sesuai keinginan YouTube yang monetis itu harus 1000 subscribe minimal. 4.000 jam tayang. Iya, itu memang sulit nempuhnya bro, Iya. ya kan. Jadi mereka itu sama saya itu curigation, ya. Tahu curigation? Curigation. Iya, curigation, selalu suspek ya, Iya. selalu curiga ya kan. Kok bisa sih lu itu padahal bukan artis gitu kan. Betul. Iya. Jadi kalau nggak artis itu memang sulit bro. Ya itu tak akui memang saya bukan Raffi Ahmad ya kan. Saya bukan Atta Halilintar. Tapi saya kalau mau berjuang saya itu nggak mau setengah-setengah ya kan. Karena memang ingin dikenal orang yang sebelumnya orang nggak pernah kenal, itu ya kita harus promosi ya kan, dengan cara apapun ya kan. Yang penting halal ya. Iya, kadang-kadang aku
buang sandal di keramaian kayak gitu. Jadi orang akhirnya pengen tahu, siapa sih buang sandal itu kayak gitu, biar diperhatikan. Akhirnya duduk-duduk ngobrol, tak suruh buka HP. Itu kunci suksesnya pemirsa. Tak suruh subscribe kayak gitu. Sama. Iya, kemarin malam Jumat itu kan ada tahlil bro, biasa tahlil RT ya kan. Lama nggak ketemu, kemana aja sih bos ini kata sih teman-teman ya kan, teman-teman satu RT ya kan. Itu akhirnya saya ngobrol-ngobrol ya. Saya ngobrol kan pakai konten yang enak nih, maksudnya topik yang enak yang supaya semuanya bisa gabung ya kan. Akhirnya ini loh, aku masuk YouTube gitu kan. Kok iso nopo jadi maling tak gitu kan. Ya orang pola pikirnya orang kecil ya kan, orang bawahan itu orang masuk berita itu mesti negatif. Gitu. Masuk berita ya, bahas kasarannya masuk berita. Masuk berita, aku masuk YouTube itu dia udah mikir, loh, aku maling tak gitu kan. Emangnya yang masuk YouTube maling aja gitu kan. Jokowi lah ya masuk YouTube ya kan. Iya kan. Apa Jokowi maling? Enggak mungkin kan. Jadi orang itu pro kontra ya kan. Jadi pikirannya orang di bawah sana itu ya pikirannya itu banyak kontranya kalau apalagi dikombin dengan modernisasi bro. Itu kadang orang itu kan sukses ya, petani ya. Itu tak ajak podcast bro ya kan. Udah nggak mau aku nanti aku dilapor polisi apa kayak gitu. Jadi takut ya kayak gitu karena akhirnya aku jelasinnya itu lama banget ya kan. Akhirnya mau ya. Mau. Ada judul petani sukses dari Ambulo ya. Iya. Itu aku lama ngerayunya ya kan. Dia juga nggak pernah buka YouTube karena memang nggak pernah beli paketan kayak gitu. Padahal pemirsa seharusnya kan sebagai petani sukses itu harus sharing ilmu, dikembangkan, sharing ilmu kepada pemirsa utamanya ya, pemirsa untuk gimana sih kok bisa jadi sukses petaninya ya siapa kan? tahu ternyata dari balik layar ternyata Mr. Ali memahamkan pengetahuan itu YouTube itu tidak selalu negatif ya kan, karena YouTube itu memang pro kontra. Jadi ada negatif positif ya kan. Termasuk selain YouTube juga medsos ya, media sosial. Itu kadang orang itu lihat negatifnya aja ya kan. Nikita Mirzani sekarang lagi Hollywood ya kan. Hollywood yang bikin bikin iklan, miras ya, miras iklan yang menggunakan nama Muhammad sama Maria ya kan. Yang nama Muhammad itu dikasih bonus miras ya, minuman keras 1 botol. Padahal Muhammad itu kan identik dengan nama Nabi kita. Mbak Niki ya, Nikita Mirzani itu seorang Muslim juga gitu kan. Kayak gitu. Jadi pro dan kontra. Banyak juga kiai-kiai yang mengecam ya, ustadz-ustadz yang mengecam karena kesalahan Nikita Mirzani ya kan. Tapi di sisi lain juga Nikita Mirzani bagus ya. Jadi ya kayak saya juga ya kan, pro dan kontra ya kan gitu. Jadi rame di YouTube bro. Jadi bahas tentang Hollywood itu beberapa channel ya kan. Termasuk sebelum Hollywood kan memang Nikita Mirzani ada masalah sama seseorang ya, Dito Mahendra atau ya itu karena kesalahan ngomong ngurusi masalah orang ya. Jadi kalau kita sebagai pemirsa itu hikmahnya berarti dari kejadian itu kita bisa ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya. Seperti saya juga YouTuber, saya juga harus be careful ya kan. Hati-hati ya. Iya. Ada batasan-batasan. Ada batasan-batasan kapan kita ngomongin orang, terus kapan kita berdakwah, ini sumbernya juga harus jelas ya kan. Aku kalau nggak bawa buku, nggak bawa sumber, aku juga nggak berani ya kan. Meskipun aku punya pegangan, aku sudah dulu pernah diajari Pak Ustadz, Pak Kiai saya, tapi aku kalau nggak bawa sumbernya, aku nggak berani bikin konten yang seperti judul itu kayak gitu bro. Jadi takutnya pro dan kontra, sok kiai ya kan, sok ini ya kan, sok nuturin orang ya kan, nuturi awake dhewe gak iso. Nah kayak gitu. Iya, jadi memang dalam hidup itu ada kuncinya Mister. Iya. Lakukanlah apa yang menurutmu itu benar dan menurut agama itu benar, menurut undang-undang itu benar, menurut masyarakat itu benar. Jadi lakukanlah ya. Iya. Sesungguhnya dalam melakukan itu pasti ada yang senang dan tidak. Iya, pro dan kontra ya kan. Pas aku berangkat ke masjid ya kan,
kan malam hari Jumat tuh biasanya kan kita Jumatan itu orang-orang berangkat paling setengah 12 ya kan, wis mau habis kan. Itu aku jam 11 kurang berangkat loh. Itu banyak suara-suara minor ya kan, pro dan kontra. Jadi aku sok-sokan berangkat jam ini ya kan, padahal gak ada jadwal khutbah ya kan, gak ada jadwal apa satunya selain khutbah apa? Bilal ya, nggak ada, pois berangkat sok-sokan Mister Ali gitu kan. Iya, namanya orang ya pro kan, pro dan kontra. Kalau pengalaman saya sendiri Mister, Iya. waktu dulu mau masuk SMA itu kan saya tidak diterima, maksudnya mau mondok ya. Oh, mondok. Artinya mau mondok, tetapi sama tetangga itu koncone masuk di negeri kabeh. Oh, iki masuk di pondok gitu kan. Masuk di pondok. Iya. Arti dadi opo? Iya. Ternyata orang tua saya itu tadi tidak usah mendengarkan kata orang. Kuncinya itu. Itu bro, itu syaiton berbangsa manusia ya kan. Tapi kan gak nyebut namanya ya kan. Ya pokoknya omongan usil itu ya tadi itu pokoknya pro dan kontra. Akhirnya sekarang bisa menjawab, loh Arabnya jadi apa mondok? Ya bisa jadi presiden. Iya. Gus Dur kan santri. Ya, wakil presiden bisa. Santri. Kiai Ma'ruf Amin. Terus menteri agama santri. Iya. Ya menteri. Iya. Menteri agama kan juga membawahi beberapa agama, tapi tetap Islam kan. Karena memang harus diambil dari yang banyak ininya, ya kan. Islam di Indonesia berapa persen? 90. Ya. Jadi yang 10% kan agama lain ya. Jadi tetap diambil dari agama Islam. Jadi itu pro kontra. Pro dan kontra. Hidup itu life is pros and con ya. Pro dan kontra. Ada lagi bisa cerita. Ini cerita Luqman Hakim. Luqman Hakim yang dikutip dari Al-Qur'an. Oh ya, seperti apa? Jadi Luqman Hakim itu mau pergi ke tempat kebaikan ya. Itu membawa keledai ayahnya sama anaknya. Oh iya, itu sudah tak bahas juga bro. Sudah, ya. Tapi aku bahasnya bukan keledai tapi kuda, ya kan, horse ya. Anaknya sampai bapaknya nggak punya prinsip kan, ya. Keledai segitu dinaikin kayak gitu kan. Akhirnya karena pro dan kontra dalam pikirannya juga kontradiksi ya kan. Akhirnya dia sadar ya. Dengerin orang, berarti nggak nyampe ke tujuan. Iya, jadi hidup harus punya prinsip, yaitu pro dan kontra itu harus kita kedepankan yang ego kita sendiri ya kan. Kita harus nganalisa, kita saring ya kan. Orang ngomong bener belum tentu bener, orang ngomong salah belum tentu salah kan. Itu yang pro dan kontra itu kita harus ngambil sikap dan ambil kesimpulan. Aku harus gini nih kayak gitu. Batasannya 3 tadi. Kalau menurut agama tidak masalah, benar. Undang-undang benar. Menurut masyarakat benar ya. Jadi kita kebanyakan masyarakat ya maksudnya. Iya, karena masyarakat secara umum kadang-kadang kan juga salah ya kan. Tapi kadang-kadang ya karena suara banyak ya kan, suara terbanyak. Nasihat seseorang. Iya betul. Ojo merono, ono uri, Iya. Kita dengar. Iya benar. Kita analisa dulu. Betul, kita analisa. Pro dan kontra. Terus apa namanya? Kadang-kadang masyarakat itu kalah dengan provokator, bro. Gitu ya kan. Masyarakat sampai selapangan gitu kan. Karena provokatornya pinter ya kan. Itu mesti ngikut gitu. Iya, betul. Tapi jarene wong Jawa iku pangeran Katuli ya kan. Tapi provokatornya mesti kok dilebonan rokok, bro. Ya kan. Makanya hidup juga jangan ini jadi provokator. Apalagi masalah pro dan kontra. Oke, saya pikir cukup ya. Oke, thank you very much. Have a nice afternoon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Iya.